Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kali ini Bapak akan mengajarkan tentang pelajaran ilmu ekonomi paket B ya. Ekonomi manajemen tentunya. Nah, judulnya adalah Lembaga Keuangan dan Perdagangan Internasional. Nah, kita akan membahas lembaga keuangan. Cuman yang pertama kita harus belajar tentang pengertian uang dulu dan sejarah uangnya. Nanti untuk bab-bab berikutnya baru kita ada waktu kita jelaskan tentang perdagangan dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, untuk yang pertama adalah pengertian uang. Nah, di sini disebutkan adalah uang adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah tertentu. Nah, uang juga disebut sebagai alat penukaran yang sah. Oke. Demikian pentingnya fungsi uang, sehingga keberadaan uang di suatu negara diatur oleh undang-undang. Sejarah lahirnya uang. Nah, uang yang kita kenal sekarang memiliki sejarah yang panjang ya. Perkembangan uang dapat dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama, orang memakai cara barter. Nah, barter itu adalah tukar menukar dengan barang. Contohnya adalah tukar menukarnya adalah beras dengan pakaian. Nah, ditukar. Terus yang kedua adalah tahap kedua, orang menggunakan benda uang sebagai alat tukar. Nah, benda ini sebagai alat tukar. Nah, benda apa dulu? Bisa jadi seperti logam, besi, ataupun emas dulunya ya, sebagai alat tukar. Itu adalah tahap kedua. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap ketiga, orang menggunakan uang sebagai alat tukar. Nah, misalnya itu yang sekarang. Contohnya adalah uang kertas, uang rupiah yang kita pakai saat ini. Nah, terus ada lagi nanti yang istilahnya uang dalam bentuk cek, dalam bentuk giro, atau disebut dengan uang giral ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama dulu. Tahap pertama itu disebut dengan perekonomian barter. Nah, barter adalah sistem tukar antara barang dengan barang yang satunya. Dengan kata lain, sistem tukar menukar secara in natura. Nah, in natura itu adalah pertukaran ya, pemberian barang satu terus kita dapat balik satunya lagi. Nah, perekonomian barter merupakan suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Nah, kegiatan tukar menukar masih terbatas dan jual beli dilakukan dengan tukar menukar barang. Nah, kesulitan perekonomian barter adalah sebagai berikut. Nah, kenapa ada kesulitan ya? Karena ada kesulitan inilah nanti maka ada tahap yang kedua ya, yaitu tahap penukaran barang berupa menggunakan alat tukar apa. Nah, itu adalah tahap yang kedua ya. Nah, karena kesulitan yang di barter ini, kesulitan dalam menemukan kehendak ganda yang selaras. Contohnya, kehendak saya ingin menukar dengan barang tersebut. Nah, dia juga ingin menukar barang tersebut dengan saya. Cuman menyamakan kehendak kita berdua ini tidak sama gitu. Kehendak yang kita mau itu tidak cocok. Adanya cuma barang ini gitu. Nah, itulah akhirnya kesulitan barter ini agak susah diterapkan ya. Terus harga atau nilai tukar, saya tulis harga atau nilai tukar sukar ditentukan. Nah, nilai tukarnya sukar ditentukan, harga atau nilai sukar ditentukan. Contohnya adalah harga beras dengan harga sebuah baju. Kita menentukan harganya susah. Nah, maksudnya sebenarnya mahalan mana sih atau untungan mana sih pakaian daripada beras tersebut. Contohnya, ternyata harga bajunya cuma kainnya tipis atau gampang robek, sementara beras si beliau beras premium yang ya wangi lah, beras wangi yang pulen gitu. Jadi si penukar barang ini tidak sesuai yang diharapkannya. Nah, makanya harga atau nilai itu sukar ditentukan. Terus pilihan pembeli dibatasi. Nah, misalnya saya mau tukar dengan dia, saya mau tukar barang dengan dia. Pas kita tukar, saya mau warna yang biru dong, pak kainnya yang agak tebal gitu, nggak bisa ya. Nah, sementara yang dia punya
hanya warna merah gitu. Akhirnya ya tidak terpuaskan kan kebutuhan kita dengan barter tersebut. Maka muncullah yang kedua, alat pertukaran berupa barang. Nah, adanya berbagai macam kesulitan dalam perekonomian barter, nah, menyebabkan masyarakat menetapkan benda atau barang sebagai alat perantara dalam pertukarannya. Oke. Bangsa Mesir kuno dahulu memakai gelang atau cincin sebagai uang. Terus Inggris kuno dan negara-negara lainnya memakai potongan besi sebagai uang ya. Sedangkan bangsa India di Amerika menggunakan tiram sebagai uang. Pertukaran langsung barang dengan barang ternyata menghadapi banyak kesulitan. Nah, yang tahap kedua ini juga mengalami kesulitan ya. Nah, oleh karena itu diperlukan barang perantara yang dapat memuaskan pertukaran. Misalnya besi. Besi dijadikan sebagai alat tukar. Dimana kalau satu karung besi mampu nggak kita membawa uang tersebut? Dalam membawa uang sekarang aja ya, kalau ada uang receh gitu kan, dalam uang receh dalam 200.000 uang rupiah itu 100 perak, uang 100 perak dalam bentuk 200.000 kayaknya bawanya udah capek banget ya. Nah, alat pertukaran tersebut akhirnya tidak dipakai lagi. Nah, lanjut ke alat pertukaran yang berupa uang logam. Nah, sama juga, uang logam tersebut juga dalam bentuk banyak pasti akan berat ya, kesulitannya pasti banyak. Akhirnya yang terakhir muncullah uang kertas bank. Nah, uang kertas adalah alat bayar yang sah untuk jumlah yang besar. Nah, kenapa uang kertas dipakai? Karena bentuknya ringan ya dan mudah dibawa ya, tidak terlalu berat lah dalam bentuk jumlah yang besar. Nah, kebanyakan negara sekarang ini menganut sistem standar kertas. Betul, Indonesia sendiri ya termasuk. Uang yang kita punya sekarang, bahkan uang 100 perak aja kadang kita nggak pakai lagi ya, hanya sebagai tukar-tukar di Indomaret atau di mall-mall supermarket ya. Dengan standar ini peredaran uang tidak lagi dihubungkan pada salah satu logam. Nah, betul ya. Terus tahap uang giral. Nah, kenapa muncul tahap uang giral adalah tahap modern ya. Perkembangan ekonomi modern tidak dapat lagi hanya mengandalkan uang tunai. Nah, sekarang ada muncul disebut dengan uang praktis, yaitu disebut uang giral. Contohnya adalah rekening koran yang dapat dicairkan dengan menggunakan cek dan giro. Nah, betul. Bila seseorang atau suatu perusahaan menitipkan uang kepada sebuah bank, pembayaran dengan uang itu dikatakan orang perusahaan tersebut membuka rekening koran. Nah, atau koran sama dengan baca dengan koran, oke, atau berjalan ya pada bank tersebut. Nah, syarat-syarat uang. Suatu benda yang dapat diterima sebagai uang harus memenuhi beberapa syarat. Ada syaratnya nih, syarat-syarat uang ya. Sebagai berikut: diterima oleh umum. Oke. Jadi makanya istilahnya sekarang muncul money changers ya, uang dolar, terus uang ringgit Malaysia. Nah, itu bisa diterima oleh umum. Tapi di Indonesia kita tidak bisa gunakan uang tersebut secara sah ya, karena peraturan di Indonesia adalah uang tersebut harus ditukarkan dulu dalam bentuk rupiah, baru bisa digunakan di Indonesia. Begitu juga kita ke Malaysia, begitu juga ke Singapura, kita harus menukarkan rupiah tersebut karena di sana tidak berlaku uang rupiah. Terus mudah disimpan. Nah, mudah disimpan ya. Bayangkan kalau kita bawa logam yang dijadikan uang, alat tukar logam dalam bentuk logam itu kayak tahu ya gimana cara ngantonginya ya, bawanya. Nah, mudah diangkut atau mudah dibawa, betul. Mudah dibagi-bagi, betul juga. Tidak mudah rusak, ya betul. Uang kita, bayangkan kalau uang kita yang 100.000 ya, itu kualitasnya bahannya tuh nggak gampang robek, ya, tebal, bahkan tahan air ya. Terus mempunyai kestabilan nilai, ya, kestabilan nilai. Maksudnya uang kita dibandingkan dengan uang dolar ya selisih berapa, gitu kan. Jadi harus stabil. Terus harus ada kontinuitas. Artinya adalah kontinuitas adalah harus ada kesinambungan dan berlaku sampai tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya. Terus fungsi uang. Nah, dalam sistem perekonomian, uang mempunyai tujuan pokok, yaitu memudahkan pertukaran barang dan jasa, dapat menghemat waktu dan tenaga, melangsungkan perdagangan, dan fungsi uang berarti kegunaan uang itu bagi setiap orang, organisasi, atau masyarakat yang memilikinya. Fungsi uang yang sedemikian penting itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi dinamis.
Oke, end of slide. So, oke, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang ekonomi. Nah, paket B ini Bapak sudah bikin dalam bentuk file ya. Nanti bisa dibaca dan saya akan kirimkan dalam bentuk file juga. Selain video ini, Bapak akan kirimkan ke Bu Ita ya. Dan soal-soal yang harus dikerjakan. Dan terima kasih Bapak ucapkan. Sehat-sehat di rumah. Jangan keluar kalau nggak penting-penting sekali. Stay safe ya. Gunakan masker jika mau keluar ya. Jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.